Jadi sebenarnya ada beberapa ya perjanjian, tapi setidak-tidaknya yang kita kenal itu adalah perjanjian pranikah. Kenapa beda istilah? Kenapa nggak pakai istilah satunya perjanjian pranikah dan satunya perjanjian pernikahan atau prakawin atau perkawin. Jadi ikatannya itu disebut perkawinan, proses mengikatnya adalah pernikahan. Ini kira-kira begitu ya. Perjanjian pranikah dan juga perjanjian perkawinan ini sama dengan perjanjian-perjanjian yang lain. Ada perjanjian bawah tangan, ada perjanjian otentik. Perjanjian pranikah ini perjanjian yang dilakukan sebelum menikah. Dia mengatur tentang harta sebelum pernikahan. Nah, terus kalau misalkan terjadi perselisihan nih Mas, di antara perjanjian-perjanjian ini, itu bagaimana Mas penyelesaiannya? Mas Dar, hari ini kita mau ngomongin lagi nih Mas, tentang pernikahan nih Mas. Nah, kemarin kan kita udah sempet bahas banyak sekali ya Mas, tentang hukum-hukum dalam hukum Ya. keluarga ya Mas. Kayak kata guru gini, perceraian, waris, nafkah gitu. hak asuh anak. Nah, kita kan kemarin udah ngomong banyak ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin lagi nih Mas, tentang salah satu implikasi hukum nih Mas, yaitu perjanjian. Nah, sebenarnya ada berapa macam sih Mas perjanjian yang berkaitan dengan pernikahan ini Mas? Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa ya perjanjian, tapi setidak-tidaknya yang kita kenal itu adalah perjanjian pranikah dan perjanjian perkawinan. Jadi ada perjanjian pranikah, ada perjanjian perkawinan. Tapi sebelum kita membahas itu, saya coba akan menyampaikan dulu, yaitu menjelaskan kenapa ada istilah pernikahan untuk satu perjanjian, ada istilah perkawinan. Satunya namanya perjanjian pranikah, itu namanya perjanjian perkawinan. Kenapa beda istilah? Kenapa nggak pakai istilah satunya perjanjian pranikah dan satunya perjanjian pernikahan atau prakawin atau perkawinan kan gitu. Nah, jadi begini, kenapa disebut ada pernikahan, ada perkawinan. Jadi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang membuat dua orang, suami dan istri ini hidup bersama. Itu adalah perkawinan. Ikatannya adalah ikatan perkawinan. Proses mengikatnya lah yang disebut dengan pernikahan. Gitu. Jadi pernikahan itu kalau bisa diibaratkan adalah acara seremonial yang sebagai bagian dari proses pengikatan dua orang, ya untuk yang ini yang monogami ya, dua orang dalam suatu ikatan. Mereka bisa hidup bersama, baik secara sosial, baik secara agama maupun secara negara kan gitu. Jadi ikatannya itu disebut perkawinan, proses mengikatnya adalah pernikahan. Ini kira-kira begitu ya. Jadi kenapa kita menggunakan ada istilah pranikah, ada undang-undang Perkawinan. ada perjanjian perkawinan. Makanya di dalam undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu disebut Undang-Undang Perkawinan, bukan Undang-Undang Pernikahan, karena mengatur ikatan di dalam suatu perkawinan kan gitu, dalam ikatan perkawinan itu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke nih Mas, menarik sekali ya, karena kan ini jarang banget untuk diketahui bahwa ternyata dua istilah ini tuh punya makna yang berbeda. Iya, ya betul. Nah, selanjutnya nih Mas, apakah perjanjian pranikah itu Mas? Baik. Jadi perjanjian pranikah itu, nah, kita agak sedikit tadi mengulik lagi, karena pernikahan itu ada seremonial, proses pengikatan suatu perkawinan, maka perjanjian pranikah itu adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan itu tadi, sebelum proses pernikahan. Jadi ketika itu dibuat, mereka belum terikat dalam suatu ikatan perkawinan karena belum ada proses pernikahan, kan begitu. Jadi ketika perjanjian ini dibuat, mereka belum menikah. Beda dengan perjanjian perkawinan. Walaupun perjanjian perkawinan itu juga bisa dibuat sebelum pernikahan atau sebelum mereka terikat dalam suatu ikatan perkawinan,
tetapi bisa juga dibuat setelah terjadi pernikahan dan mereka sudah hidup di dalam suatu ikatan perkawinan. Begitu. Oke, jadi perbedaannya itu ya. Nah, karena ini perjanjian nih Mas, kan kita mengenal bahwa perjanjian itu kan pasti punya kekuatan hukum kan. Nah, bagaimana nih kekuatan hukum dari perjanjian-perjanjian ini Mas? Nah, jadi beginilah ya. Seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lain, sebagai proses menuju perikatan, sebagai bagian dari menuju proses perikatan, kan perikatan itu bisa terjadi karena perjanjian dan karena undang-undang kan begitu. Nah, perjanjian ini kan pastinya mengakibatkan terjadinya perikatan. Perjanjian ini kan ada 2 jenis ya, perjanjian bawah tangan dan perjanjian otentik. Nah, perjanjian pranikah dan juga perjanjian perkawinan ini sama dengan perjanjian-perjanjian yang lain. Ada perjanjian bawah tangan, ada perjanjian otentik. Nah, bawah tangan itu adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak tetapi tidak dibuat di depan atau dibuat oleh notaris. Sedangkan perjanjian otentik dibuat di depan maupun atau dibuat oleh notaris sehingga menjadi perjanjian yang resmi, perjanjian yang secara hukum memiliki kekuatan pembuktian yang kuat kan. Iya, sebenarnya kan kalau itu perjanjian di bawah tangan itu kan hanya memiliki kekuatan hukum bila diakui ya Mas oleh para pihak. Jika terjadi perselisihan atau sengketa oleh para pihak. Sebenarnya juga bisa pertama dibikin perjanjian bawah tangan dahulu, setelah itu baru dibikin lagi perjanjian selanjutnya di depan pejabat ya Mas? Ya, diotentifikasi ya. Ya. Atau bisa juga bentuknya itu war mapping dan seterusnya. Tetapi pada intinya perjanjian yang tidak dibuat di hadapan notaris atau dibuat oleh notaris, maka itu adalah perjanjian bawah tangan. Walaupun dibuburi materai ya. Karena materai itu kan sifatnya hanya membayar pajak dokumen ya, negara kan begitu. Iya. Tidak menjadikan materai itu menjadi perjanjian otentik. Buat teman-teman yang punya permasalahan hukum atau mungkin saudara atau keluarga atau kawan yang juga punya permasalahan hukum atau sedang bersengketa, bisa menghubungi kami di alamat email di sebelah kanan saya. Nah, selanjutnya nih Mas, karena kan ini ada dua tipe perjanjian nih Mas. Nah, apakah 2 perjanjian ini, pranikah dan perkawinan, itu pada dasarnya dia mengatur hak dan kewajiban yang berbedakah? Atau bagaimana Mas? Jadi begini, seperti halnya kita sudah sampaikan di awal-awal tadi, bahwa perjanjian pranikah ini perjanjian yang dilakukan sebelum menikah. Dia mengatur tentang harta sebelum pernikahan, bahwa salah satu pihak atau kedua pihak ini memiliki harta sebelum menikah, harta bawaan kan begitu, entah itu harta warisan atau harta yang dia kumpulkan sendiri yang dia miliki sebelum pernikahan. Nah, karena ketika nanti sudah menikah, harta yang didapat setelah perkawinan selain harta bawaan adalah harta bersama. Maka perjanjian pernikahan ini mengatur itu tuh, mengatur ini harta bawaan ini pengelolaannya bagaimana, siapa yang berhak untuk mengelola, kemudian harta bersama itu bagaimana, apakah ada pemisahan harta enggak kira-kira, apakah kemudian ketika mereka nanti menikah, mereka bekerja, apakah penghasilan yang mereka dapatkan itu dipisah atau dijadikan satu menjadi harta bersama. Nah, itu dituangkan di dalam perjanjian pranikah. Nah, kalau perkawinan gimana Mas? Apakah ada hal-hal yang berbeda dari perjanjian pranikah Mas? Jadi kalau perjanjian perkawinan yang dia bisa dibuat sebelum atau sesudah perkawinan, itu bisa menyentuh hal yang sama tetapi bisa lebih luas lagi. Lebih rinci lagi Mas? Ya, lebih rinci dan lebih luas lagi. Misalnya ada ditambahi tentang hak asuh anak kalau terjadi perceraian, atau pembagian harta setelah terjadi perceraian, baik itu cerai hidup maupun cerai mati. Misalnya salah satunya meninggal, nanti anaknya bagaimana, hartanya bagaimana, dan seterusnya, itu bisa dicantumkan di dalam
perjanjian perkawinan. Kalau di perjanjian pernikahan tidak. Tapi kalau perjanjian perkawinan itu mengatur sampai kemungkinan kalau mereka bercerai itu nanti seperti apa kira-kira. Atau misalnya nih, ada harta yang itu berkembang. Ada harta bawaan yang bentuknya adalah perusahaan misalnya. Atau sebenarnya harta campuran yang dia tidak bergerak, Mas. Misalkan nama baik, merek, cipta dan lain-lain. Ya itu bisa. Atau juga misalnya isinya nih tentang pembagian harta begini kalau misalnya mereka bercerai, yang perceraiannya itu diakibatkan oleh salah satu melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, yang di dalam perjanjian Ya, tersebut. misalnya tindak pidana tertentu kan, misalnya kalau si salah satunya melakukan tindak pidana tertentu, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh dan harta ekonomi misalnya ada di perjanjian begitu. Itu bisa juga terjadi gitu. Nah, terus kalau misalkan terjadi perselisihan nih, Mas, di antara perjanjian-perjanjian ini, itu bagaimana, Mas, penyelesaiannya? Nah, kalau terjadi perselisihan sebenarnya seperti juga dengan perjanjian yang lain, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bisa diselesaikan secara hukum kan bisa gitu. Jadi kalau misalnya adalah itu ingkar janji dan sebenarnya bisa dilakukan gugatan kan gitu. Tetapi biasanya karena ini adalah perkawinan, hukuman dari orang yang di dalam ikatan perkawinan perceraian ya. Itu hukuman paling tinggi ya? Yang paling maksimal itu ya perceraian, bukan dipukulin, itu kan jelas nggak mungkin, nggak boleh kan begitu, atau dan seterusnya. Nah tetapi kalau di dalam perjanjian perkawinan, ingkar janji itu kan bukan hanya ketika mereka di dalam perkawinan, tetapi bisa juga setelah perkawinan itu putus. Misalnya tadi ada suatu perjanjian perkawinan bahwa karena seseorang atau salah satu pihak, entah itu suami entah itu istri, melakukan suatu tindakan yang di dalam perjanjian itu dilarang, maka dia tidak boleh mendapatkan hak asuh atau harta gonogini atau apapun itu, tapi dia masih tetap menguasainya misalnya. Nah, berarti kan dia telah melanggar perjanjian. Oke. Jadi pada dasarnya sebenarnya perjanjian ini bisa jadi tidak putus karena perceraian ya, Mas? Ya, kalau perjanjian perkawinan itu adalah perjanjian yang walaupun bisa jadi itu sudah bercerai, tetapi perjanjian itu masih berlaku karena ada klausul-klausul perikatan bersyarat di sana kan, Ya. bahwa perjanjian ini berlaku kalau terjadi suatu kondisi. Jadi kalau mereka tidak bercerai ya seperti halnya tadi soal hak asuh anak dan harta ekonomi ini tidak berlaku karena mereka masih dalam ikatan perkawinan. Tapi kan ada klausul yang menyatakan jika nanti terjadi perceraian berarti kan itu disebut dengan perikatan bersyarat, perikatan yang akan diberlakukan kalau syarat ini terpenuhi, syarat terjadinya perceraian seperti. Ini menarik sekali ya, Mas, sebenarnya bentuk-bentuk dari perjanjian ini. Iya. Karena jarang-jarang ya, Mas, orang membuat perjanjian pernikahan dan Ya, perjanjian kadang kan orang bercampur-campur perjanjian pranikah dan perjanjian perkawinan. Perjanjian pranikah tapi udah ngomongin tentang perceraian. Akhirnya sebenarnya itu bukan perjanjian pranikah, itu perjanjian perkawinan. Oke, jadi sebenarnya kesimpulannya adalah perjanjian ini itu bisa dibuat di dalam pernikahan atau sebelum pernikahan ya, yaitu pranikah. Dan punya kedudukan hukum yang sesuai dengan ketika membuatnya. Bisa jadi di bawah tangan atau bisa jadi otentik ya? Ya, kalau di bawah tangan tentu secara hukum ketika terjadi perselisihan itu lemah kecuali ada pengakuan dari kedua belah pihak. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan ada terjadi perselisihan, gimana tuh, Mas, kalau misalkan terjadi perselisihan? Langsung kekeluargaan kah atau udah gugat aja? Ya itu tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau sesuai dengan keperluan. ya kalau memang tidak bisa diajak bicara ya tentu harus diselesaikan di depan pengadilan atau secara hukumnya begitulah kira-kira. Iya. Oke, menarik. Terima kasih loh, Mas Kahar. Ini sudah dijelaskan panjang lebar tentang perjanjian-perjanjian ini. Baik.